Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok L akan mempresentasikan mengenai praktik ACL tentang atribut sampling for test of control. Adapun anggota dari kelompok L adalah saya sendiri, Ahmad Ferdiansyah, lalu ada Anita Sanjaya, ada Muhammad Zakwan, ada Muhammad Zinwar, lalu ada Uto Indriawan. Nah, jadi kita langsung mulai saja di kasusnya dari permasalahan dari sampling ACL problems, yang mana di sini ada Roger Company, merupakan mid-size company yang berlokasi di Midwest, yang mengatasi distribusi dari variasi produk rumah dan perkebunan. Nah, di sini diasumsikan kami sebagai bagian dari engagement team yang diassign untuk mengaudit laporan keuangan dari Roger Company. Nah, jadi tugas dari kami adalah untuk sebagai salah satu auditor ya, adalah berikut ini yakni. Nah, mungkin langsung aja kita mulai di problem pertama. Di problem pertama, sebagai seorang auditor dan Roger Company ini adalah untuk menentukan sampel size, ACL bisa untuk memilih random sampel. Nah, jadi di sini disuruh untuk menggambarkan sampel dari account receivable dari Roger Company dengan mengasumsikan confidence besar 95, upper error limit 9%, lalu ada expected error rate 5%. Nah, yang ditanyakan dari soal pertama adalah berapakah record yang ditemukan dalam Roger Company ER sample table yang baru. Nah, di sini dengan menggunakan file ACL yang disediakan dari file dari Roger Company, yang pertama kita buka dulu file ACL Roger Company-nya, lalu kita masuk ke Roger Company Airtable, kita klik Roger Company Airtable, lalu akan muncul seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan mengklik untuk menentukan sampelnya, itu kita mengklik sampling, lalu klik juga sampel record seperti yang tertera di sini. Lalu akan muncul kolom seperti ini, tabel seperti ini. Nah, selanjutnya yang perlu dilakukan adalah sampel type-nya di bagian record, lalu sampel parameternya random, maka akan keluar population random ini yang sebesar 402. Selanjutnya kita akan klik size, klik di kolom size, lalu akan muncul seperti ini. Nah, seperti yang tertera di soal tadi, kita masukkan data-datanya. Yang mana confidence-nya 95%, population-nya udah tertera tadi 402, lalu upper error limit-nya 9%, expected error rate-nya 5%. Nah, lalu untuk menentukan hasilnya kita pencet calculate, yang mana dapat ditemukan dari sampel size. Ya, tadi hasilnya adalah sampel size-nya sebesar 275 dengan interval 2,29 dan juga number of tolerable error-nya sebesar 9. Jadi ini hasil dari soal nomor 1. Langsung saja kita klik OK. Nah, selanjutnya di kolom ini, di to-nya kita isi Roger Company IR sample, lalu kita klik OK. Nah, untuk jadi yang terakhir ini untuk pastikan kita scroll sampai bawah file dari Roger Company IR sample tadi, dan sudah diperhatikan bahwa terdapat 175 sampel yang ditemukan. Itu aja dari nomor 1, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Otto. Terus kita beranjak ke problem
accountability tersebut. Caranya itu kita pertama-tama membandingkan invoice date dengan due date. Dalam internal yang baik itu jika invoice date mendahului due date. Contohnya yang nomor 1 ini, teman-teman. Invoice date-nya tanggal 17 bulan Agustus tahun 2007, due date-nya 16 September 2007. Lalu record yang kedua, invoice date-nya tanggal 17 Agustus 2007, due date-nya 16 September 2007. Nah, seharusnya seperti itu, teman-teman, sampai record 115. Tapi kan kita kalau memastikan satu persatu membutuhkan waktu yang lama ya, teman-teman. Maka caranya kita bisa mempersingkat itu dengan cara menggunakan tools analyze, lalu pilih count record, lalu klik if, lalu kita masukkan invoice date lebih besar dari due date. Klik OK, klik OK. Nah, diperoleh 24 record di mana invoice date-nya ini melebihi dari due date. Nah, hasilnya ini mungkin bisa beda, teman-teman. Tergantung dari hasil yang teman-teman peroleh. Kenapa bisa berbeda? Karena 175 ini kan 175 ini kan sampel dari jumlah populasinya berapa, teman-teman. Nah, 175 di sini bisa beda, teman-teman, dengan yang teman-teman peroleh. Jadi untuk count-nya di sini juga mungkin bisa beda-beda antara teman-teman dengan kami. Lalu langkah yang selanjutnya kita itu disuruh untuk menentukan upper error limit frekuensi. Yang mana caranya itu kita pilih sampling, lalu kita klik evaluate error, lalu klik record, lalu kita masukkan confidence level di soal jadi 9%. Lalu kita masukkan sample size yaitu 175, teman-teman. Lalu number of error-nya ini yang tadi itu ya, teman-teman. Kalau di sini ini tadi 24, teman-teman. Nah, ini bisa beda-beda, teman-teman, antara kelompok kami dengan teman-teman. Lalu klik OK, teman-teman. Nah, diperoleh upper error limit frekuensinya sebesar 19,29%. Artinya apa ini, teman-teman? 19,29%. Nah, artinya ini bahwa pengendalian internal di perusahaan company untuk accountability ini tidak efektif, teman-teman. Kenapa tidak efektif? Karena upper error limit frekuensi ini lebih besar dari upper error limit, yang mana di soal itu kan upper error limitnya 9%. Nah, 19,29% ini kan besar dari 9%. Jadi dapat disebutkan bahwa pengendalian internal untuk accountability company ini tidak efektif. Lalu kita beranjak ke soal nomor 3, teman-teman. Di soal nomor 3 ini kita diminta untuk menentukan sampel menggunakan unit satuan moneter. Yang mana pertama-tama itu kita buka dulu register company AR, lalu kita jumlahkan
seluruh consumable yang ada, teman-teman. Nah, kita jumlahkan. Caranya yaitu bisa lewat menu ini, teman-teman. Nah, ini menu total, kita klik, kita pilih amount. Oke. Nah, jumlahnya berapa yang 489.930. Kita copy, teman-teman. Kita copy. Lalu kita klik kembali lagi ke company consumer table. Lalu kita pilih menu sampling. Kita pilih calculate sample size. Lalu ini kita pastikan dulu di menu monitor ini, teman-teman. Kita masukkan confidence level di soal diketahui 92%. Lalu populasi ini jumlah keseluruhan dari consumable itu tadi sebesar segini ya, teman-teman. Nah, lalu totalitinya di soal diketahui 10.000. Lalu expected total error-nya 1.505. Total error-nya soal 1.500. Lalu kita klik calculate. Nah, ketemu sampel size-nya yaitu 164, teman-teman. Nah, jawaban untuk nomor 3 ini sampel size-nya 164 jika menggunakan unit satuan liter, teman-teman. Itu, teman-teman. Pada problem 4 ini diminta untuk mencari Roger MUS sample record. Create a Roger Company MUS sample file table by selecting sample and go to sample record. MUS, monetary unit sampling atau sampling unit monetel, adalah metode pengambilan sampel statistik yang digunakan untuk menentukan apakah saldo akun atau jumlah monetel dalam suatu populasi mengandung salah saji atau misstatement. Lalu, make sure MUS sudah chosen sample type and fixed interval is chosen option under sample parameter. Sampel record didasarkan pada tiap-tiap record dalam sebuah file tanpa memperhatikan nilai rupiah yang ada di field-nya. Sehingga, tiap record dalam sebuah file mempunyai kesempatan yang sama untuk dijadikan sampel. Pada problem ini, parameter yang digunakan adalah fixed interval yang sering digunakan sebagai metode sampling karena hasilnya paling konsisten. Dalam fixed interval sampling ini, interval yang ditentukan oleh kita dan juga digunakan sebuah angka random. Dan pada problem kali ini diminta untuk enter the appropriate interval value from the result in problem 3. Dan pada problem 3 ini ditemukan bahwa intervalnya adalah 2980,33. And choose 350 as the start. Ignore the cutoff field and set table as Roger Company MUS sample. Start sendiri berguna untuk menentukan record pertama atau unit monetel yang dipilih dalam fixed interval sampling dan cutoff. Berguna untuk menentukan jumlah untuk fixed interval sampling, dan pengambilan sampel sel di atasnya dianggap sebagai top stratum. Item top stratum secara otomatis ditampilkan dan disertakan dalam sampel. Batas default dari cutoff jika tidak dimasukkan adalah ukuran dari interval itu sendiri. Lalu, cara pengerjaannya adalah seperti ini. Pertama, pilih window sampling, dan lalu pilih sample record. Atau juga bisa menggunakan dengan shortcut key Ctrl+9. Selanjutnya, lalu akan muncul menu seperti ini. Pastikan sampel type yang dipilih adalah MUS dengan fixed interval, dan interval yang dimasukkan adalah yang sudah ditemukan pada problem 3, yaitu 2980,23, dan start sejumlah 350. Dan to adalah nama file yang akan dimasukkan. Sesuai dengan instruksi, tabel dimasukkan sebagai tabel Roger Company MUS sample. Lalu akan tertera hasil seperti ini. Dan untuk melihat total how many records are in the sample table, bisa melihat dengan ke paling pojok kiri bawah, yaitu Roger Company MUS sample sebanyak 155 record
Atau bisa scroll ke bawah langsung sampai end of the file sebesar 155 record, atau juga bisa menggunakan count. Sekian presentasi kelompok kami untuk tugas 1, attribute sampling for test of control dari Ledger Company. Terima kasih atas perhatiannya.